Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Alfiani dengan NIM 225180037. Saya dari Pendidikan Matematika Untirta. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan dosen pengampu Bu Isna Rafianti MPD. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, nomor 1 bisa dilihat di sini ya pertanyaannya. Nah, jadi karena menjadi seorang guru dituntut untuk keahlian tertentu. Nah, jadi menjadi seorang guru itu dituntut suatu keahlian tertentu, misalnya mengajar, mengelola kelas. Nah, dan dari pekerjaan tersebut seseorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupannya. Nah, lalu pertanyaan kedua bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi ada beberapa isi kode etik. Nah, saya akan sebutkan hanya beberapa saja. Nah, yang pertama itu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Nah, kemudian guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Nah, lalu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Nah, lalu pertanyaan nomor 3. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi di sini guru itu memiliki 4 kompetensi. Nah, yang pertama itu merupakan profesional. Yang kedua yaitu pedagogik, yang ketiga sosial, dan yang keempat kepribadian. Jadi guru harus memiliki keempat kompetensi tersebut. Nah, lalu pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat bisa dilihat di sini ya. Nah, pertanyaan keempat itu perbedaannya formal, informal, dan non formal. Jadi, untuk formal yaitu merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya. Misalkan SD, SMP, SMA, kuliah kayak gitu. Jadi itu merupakan pendidikan formal. Nah, kemudian pendidikan informal. Jadi pendidikan informal itu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang dilaksanakan secara sadar atau dan bertanggung jawab. Nah, di sini itu misalkan seperti keluarga dan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi pendidikan yang paling utama itu terutama pada keluarga. Nah, jadi informal itu misalkan pada keluarga, pada masyarakat, lalu seperti homeschooling seperti itu, lalu pusat kegiatan belajar mengajar seperti itu. Lalu kemudian pendidikan non formal. Nah, perbedaannya itu pendidikan non formal itu merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara struktur dan berjenjang, misalnya pada tempat kursus seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, pertanyaan kelima itu kan contoh ya. Jadi contoh kasus pelanggaran kode etik di Indonesia beserta saksinya. Nah, di sini saya melihat di berita yaitu dengan sumber Bali Post. Nah, di situ terdapat judul dari beritanya yang merupakan sanksi tegas untuk guru cabul. Nah, itu dipost pada tanggal 25 Februari 2020. Nah, ini kejadiannya di Bali. Jadi seorang kepala sekolah di salah satu SD melakukan pencabulan terhadap siswinya dari kelas 6 SD sampai kelas 1 SMA. Nah, jadi kepala sekolah tersebut melakukan pencabulan dari kelas 6 SD sampai kelas 1 SMA. Jadi dengan sanksi 9 tahun penjara. Nah, itu merupakan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.